Yes God. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara, lampu boleh dinyalakan. Terima kasih tim musik. Thank you Jesus. Selamat pagi. Shalom. Tema bulan ini kita masih membahas mengenai menjadi berkat bagi bangsa, saudara. Khotbah-khotbah sebelumnya kita bahas bagaimana kita semua, gak cuma orang-orang yang terpilih di gereja Tuhan, tapi kita semua dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa. Membawa misinya Tuhan bagi bangsa ini, amin. Dan hari ini masih akan kita bahas mengenai itu. Judul khotbah saya hari ini adalah Good News for the Poor. Good News for the Poor yang kedua sebenarnya. Karena saya pikir ini tuh sama dengan yang waktu tahun lalu saya bagikan. Dan waktu itu tema yang diberikan juga sama memberkati bangsa ini. Ya sudah saya bawakan yang ini, prequelnya lah kalau bisa dibilang seperti itu. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi bangsa ini, khususnya kaum-kaum yang tertindas, yang membutuhkan, yang miskin, yang hilang arah, yang sengsara. Nah, bicara mengenai berkat bagi bangsa ini, ada satu visi bangsa ini yang kita tahu sebagai Indonesia Emas 2045. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Anak-anak muda ada yang tahu nggak? Tahu ya? Masa nggak tahu sih? 20 tahun lagi, teman-teman anak-anak muda umur berapa? 2045, saya sih masih umur berapa ya? 35 lah, 20 tahun lagi. Nah, Indonesia Emas 2045 ini adalah satu visi bangsa kita, di mana dalam 20 tahun akan terjadi, boleh next slide? Ada lonjakan ekonomi, ada banyak hal ya, ada banyak sasaran yang negara kita katakan. Terus kalau saudara ingat waktu itu Pastor Song bagikan, Goldman Sachs memprediksi riset ya bahwa 20-25 tahun lagi ke depan Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia. GDP kita sekarang per kapita itu 5.000 US dollars, masih sangat kecil dibandingkan Amerika, China. Nah, dalam 20-25 tahun lagi diperkirakan akan menjadi 23.000, 30.000 US dollars. Nah, masih jauh ya. Artinya apakah kita mau kita mah kecil dibandingkan negara lain, kita mah miskin ya dalam tanda kutip. Kita mah nggak bisa, atau kita mau menjadi bagian dari perubahannya. Kita mau menjadi agen-agen Kristus, duta-duta Kristus yang membawa berkat bagi bangsa ini dan membawa bangsa ini maju. Amin. Dan kita menjadi bagian dari solusinya, bukan bagian dari masalahnya. Nah, ada selain dari ini kan ada pendapatan per kapita naik, kemiskinan menurun, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Daya saing sumber daya manusia meningkat, ini by the way dari websitenya ya, bukan saya yang tulis. Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission. Selain dari ekonomi dan bisnis, ada peluang besar, peluang pertumbuhan yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada kita, warga negara kerajaan Allah, yaitu potensi dampak yang bisa kita berikan kepada orang-orang sekeliling kita, kepada bangsa ini dan nanti pada bangsa-bangsa lain. Amin. Apa peran kita sebagai murid Kristus? Sebagai warga negara kerajaan Allah, kita bukan hanya warga negara Indonesia, kita adalah yang terpenting warga negara kerajaan Allah. Apa peran kita yang Tuhan berikan untuk kita memajukan, memakmurkan bangsa ini, menjadi berkat buat bangsa ini dan kelak seluruh bangsa di dunia ini. Kalau nanti 20 tahun lagi kita menjadi keempat terbesar, itu artinya potensinya, peluangnya itu sangat besar untuk kita langsung berdampak bagi bangsa-bangsa lain. Dan meng-advance God's kingdom, amin. Dan memajukan, mempercepat, memperluas kerajaan Allah. Ya. Nah, ada banyak yang bisa kita lakukan, banyak banget nggak bisa diselesaikan. Tapi yang hari ini saya mau bahas adalah ya tadi good news for the poor. Mungkin ini ya sasaran visi kedua, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang. Ya, karena saudara hati Tuhan of course nggak membeda-bedakan. Ya mau orang miskin, orang berada. Semua hati Tuhan ada buat semua orang. Tapi Tuhan tuh sangat memperhatikan sejak dahulu, sejak perjanjian lama,
kaum rentan, golongan yang dikucilkan masyarakat. Ya, janda-janda, miskin. Kalau saudara ingat Ruth dan Naomi ya yang miskin, yang mereka nggak bisa makan apa-apa, mereka kan ke ladang, mereka ambil remah-remah sisa-sisa dari orang yang punya ladang. Karena ada hukumnya di Perjanjian Lama, kalau kita lagi panen, jangan sampai bawah manennya. Jangan full kita ambil semua buat kita, sisahinlah beberapa sebagian untuk orang miskin. Itu hukumnya loh di Perjanjian Lama, itu hukum di bangsa Israel ya waktu itu. Karena Tuhan memerhatikan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, yang butuh bantuan orang sekitarnya. Yaitu kita semua. Ya, kita dipanggil juga untuk memerhatikan kaum rentan. Nah, seperti yang Good News for the Poor yang saya bagikan tahun lalu, kita masih akan bahas Yakobus 2. Ya, ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita punya iman, tapi kita nggak berbuat baik, kita nggak membantu orang-orang yang miskin, untuk apa? Apa faedahnya? Apa profitnya? Ya. Tapi ini kita akan mundur sedikit ke Yakobus 2 ayat 1. Mari kita buka Yakobus 2 ayat 1 ya. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita yang mulia, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nah, sampai situ dulu. Janganlah, ini sebenarnya terjemahan literalnya adalah, janganlah kamu memegang imanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia dengan sikap favoritism atau pilih kasih. Ya. Sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman kepada Yesus Kristus di hadapan orang-orang yang belum percaya, jangan sampai kita menunjukkan iman kita itu dengan sikap pilih kasih. Jangan memandang muka, jangan memandang muka, judul perikopnya. Apakah kita mau mengasihi orang-orang yang seiman saja? Apakah kita mau memberi, ya, wah saya ada budget memberi nih, saya mau memberi orang-orang yang di gereja aja deh, orang-orang yang membutuhkan aja. Apakah kita mau memandang muka seperti itu? Nah, Tuhan bilang, jangan iman kita itu kita amalkan dengan memandang muka, memandang bulu, pilih kasih. Kita punya tugas sebagai murid Kristus dan duta kerajaan Allah ya. Kita ini dilihat orang-orang yang belum percaya. Kita punya tugas untuk mengasihi semua orang, love your neighbors, mengasihi sesamamu manusia, tidak pilih kasih dan tidak memandang bulu. Nah, kita lanjut ayatnya yang kedua. Lalu Yakobus kasih contoh. By the way, konteksnya ya, Yakobus ini di jemaat mula-mula ini, karena kan jemaat mula-mula orang-orang Yahudi yang menerima Yesus menjadi Kristen, mereka sering berkumpul bersama. Ada kaum-kaum Gentile juga, orang-orang Yunani. Nah, ini pertumbuhannya pesat, tapi ada masalah. Di dalam jemaat mula-mula ini, ada orang yang sangat kaya, ada orang yang mungkin kaum pekerja. Ya, jadi di sini ada tension, ada perselisihan. Nah, di sini Yakobus mengadres, wah, ada perselisihan nih, ada perselisihan antar karena ada kesenjangan sosial. Nah, Yakobus bilang seperti ini ayat kedua. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, silakan. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana. Atau sini, duduklah di lantai dan ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Yakobus kasih contoh, kasih hypothetically ya. Atau mungkin ini based on real story yang Yakobus lihat. Kalau ada orang nih datang, anggaplah ke JB3. Ya, ini Yakobus yang bilang ya. Berpakaian apa adanya. Mungkin robek-robek. Mungkin, nggak tahu, mungkin pakainya sendal doang. Pakai jeans tapi pakai sendal doang gitu. Kusem misalnya kelihatannya. Apakah dia akan mendapatkan sambutan yang sama, penghormatan yang sama, penghargaan yang sama dibanding dengan seseorang masuk pakaiannya rapi, wangi, iPhone 21 Pro Max Optimum? Apakah dia akan mendapatkan perlakuan yang sama, saudara? Kita bisa ambil prinsipnya, kita bisa go further. Di Komsel misalnya, di Homesel.
Apakah orang-orang yang kelihatannya ya, dianggap, karena di hadapan Tuhan kita semua sama. Kelihatannya nih orang yang, kerjaannya juga ini mah kerjaan kasaran lah. Ini mah UMR lah gajinya. Kita berinteraksi dengan dia, postur kita sama enggak pada saat kita ngobrol dengan orang yang berduit? Ya. Ini evaluasi lagi masing-masing. Karena kalau itu berbeda dan kita bilang, oh yang miskin, susu. Duduk aja sana. Tapi kalau yang kelihatan kayak, wah ini kayaknya kalau dia gereja kalau dia berjemaat di kita nih perpuluhannya besar nih. Silakan Mbak, duduk depan Mbak. Ini kursinya VIP gitu. Itu kalau kita lakukan itu Tuhan benci saudara. Ya, Tuhan sakit hati. Yakobus sampaikan hati Tuhan di sini, jangan terjadi seperti itu. Nah, konteks pada zaman Yakobus mungkin miskin, seorang miskin dalam tanda kutip itu orang bahas tentang masalah ekonomi ya, finansial. Ya, tapi kita bisa ambil prinsipnya ke kehidupan kita sekarang, konteksnya kita sekarang 2025. Mungkin dalam tanda kutip seorang miskin itu kita bisa artikan, kita bisa substitute, kita bisa artikan sebagai orang-orang yang kita anggap lebih rendah dari kita. Itulah basically. Kita anggap lebih rendah dari kita. Artinya nggak hanya bicara mengenai keuangan ya kan. Kalau kita anggap ras tertentu lebih rendah dari rasnya kita, dan kita memperlakukan dia berbeda dengan ras yang lain, itu kita sudah mendiskriminasi dan kita sudah pilih kasih, dan itu Tuhan benci. Ya. Oh silakan, wah ini orang dari ras tertentu nih, ya silakan masuk. Datang orang ras lain, ini mah nggak akan bener. Kelihatan biasanya orang-orang ras kayak gini tuh pemalas, gak bener, ntar paling cari untungnya doang gitu. Kita udah menggeneralisasi. Ya. Jauhkan saudara. Ya. Ini saya bagikan dari yang Yakobus katakan ya. Dan kita terapkan dengan prinsip kita hari ini. Oke, itu ras yang lain. Sekarang contohnya misalnya, mana ya? Orang-orang yang kelihatan ramah, keren, populer gitu. Apakah kita me-welcome dia dibanding orang-orang yang kelihatannya gak ada temennya, kesepian, sendirian. Ini orang ya dia mah di ujung doang, dia di sana, gak usah ditemenin gitu. Ya. Mungkin anak-anak teman-teman anak-anak SMP, SMA di sekolah ngelihat temennya yang sendirian terus, gak di-welcome. Tapi kalau orang yang populer, oh iya ajak ngobrol gitu. Bikin tugas bareng. Nah Yakobus bilang jangan kita memandang muka, semuanya itu anggap yang sama. Anggaplah sama. Ya, orang-orang kesepian atau orang-orang berbeda status sosial. Yang ini pengusaha, yang ini pekerja, yang ini pewaris, yang ini perintis. Nah lagi heboh. Kita mau perlakukan semua sama, amin. Ya kita semua sudah tahu lah ini. Tapi mari kita evaluasi kembali, termasuk saya sendiri. Bagaimana tindakan kita, apakah itu sama dengan apa yang kita tahu? Oh ya kita tahu nggak harus memandang bulu, oh ya kita tahu harus memperlakukan semua sama. Tapi apakah tindakan kita ke orang yang A, oh ya silakan Pak, Ci, Bu. Kok ya silakan, kalau yang satu, ya kopi sini, mana. Gitu nggak? Dengan pelayan-pelayan di gereja misalnya. Ya, ada satu WL, wah bagus, thank you. Tapi kalau misalnya contoh, ini saya contoh aja ya, misalnya Asher, mana saya duduk mana? Nggak bisa, saya duduk di sini, nggak mau duduk depan. Kita memperlakukan mereka beda guys. Ya, memperlakukan tim soundman misalnya, tim multimedia, tim barista. Ya, ini semua volunteer, mereka tuh melayani Tuhan, hatinya untuk Tuhan, bukan pembantu kita. Ya kan? Ya. Mereka di sini tuh untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, bukan untuk tugasnya membuat kita merasa convenient. Ya, mari kita sama-sama bertobat saudara. Kalau kita melakukan itu ya sesekali misalnya. Tapi saya yakin di sini mah baik-baik semua ya. Amin. Ya kita lanjut ya. Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Loh, Tuhan aja, Allah aja, Yesus sendiri memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman. Kenapa orang-orang miskin yang dianggap miskin di dunia itu
diberi kesempatan untuk dipilih Tuhan untuk menjadi kaya dalam iman. Karena yang mereka andalkan tuh Tuhan. Mereka nggak punya hal materi, resources nggak banyak. Mereka nggak menaruh kepercayaan mereka akan situ. Mereka cuma punya Tuhan. Jesus take the wheel. Tuhan, saya cuma beriman kepada Engkau. Nah, mereka kaya akan iman mereka. Sedangkan orang-orang yang punya resources, orang-orang yang punya kepemilikan, ya, cenderung, saya nggak menggeneralisasikan juga, cenderung untuk saya bertumpunya pada ini, kepercayaan saya pada ini, apa yang saya punya. Untuk bulan depan, oh ya saya punya uang kayak gini kok, cukuplah buat bulan depan. Nggak ada berdoa-berdoanya. Sedangkan orang yang miskin, Tuhan, saya berdoa buat bulan ini, bulan yang baru, Kau cukupkan Tuhan. Misalnya seperti itu ya. Apakah kita menaruh kepercayaan kita pada apa yang kita punya, atau kepada Tuhan? Kita punya banyak berkat, oke, bagus. Tuhan mempercayakan kita dengan talenta yang lebih besar, yang perumpamaan talenta untuk kita kelola, right? Ya, tapi berkat itu bisa hilang kok dalam seketika. Tuhan bisa ambil gitu. Ya. Kita mau pegang berkat kita atau kita mau pegang Tuhannya. Hanya Tuhan di sini dikatakan Tuhan berpihak pada, of course Tuhan sayang semua orang ya. Tapi maksudnya Tuhan di sini memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman, menjadi ahli waris kerajaan surga. Karena sebenarnya kita semua miskin, saudara, di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan gak ada yang kaya, gak ada yang miskin. Gak ada yang, oh ini bertahta, ini gak bertahta. Tadi lagu yang kita nyanyikan ini saya suka banget. All thrones and all dominions, all powers, semuanya itu tunduk di hadapan Tuhan. Sama di surga nanti, orang yang berduit, yang net worth-nya lebih dari Elon Musk, sama orang yang pemungut cukai, ya, yang bertobat, sama-sama duduk berlutut di hadapan Tuhan, nyanyikan kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Karena di hadapan Tuhan kita semua sama. Gak ada yang kaya, gak ada yang miskin. Gak ada ras A lebih baik dari ras B. Gak ada yang status ini lebih baik, yang manajer lebih baik daripada OB misalnya, contohnya. Ya. Oh teman-teman saya yang ini yang lebih populer ini lebih baik daripada teman-teman saya ini yang sukanya anime terus. Rada aneh kelihatannya misalnya, contohnya ya. Enggak, semuanya sama di hadapan Tuhan ya saudara. Bahkan kita ngelihat di jalan, pengamen, Pak Ogah, ya, kita rasa, oh saya lebih baik dari dia. Tuhan, makasih Tuhan, saya enggak seperti dia. Makasih Tuhan, saya enggak korupsi seperti dia. Ingat saudara cerita yang Tuhan bilang, ada orang Farisi yang berdoa, Tuhan makasih saya enggak seperti pemungut cukai. Malakin duit orang. Saya enggak berdosa Tuhan, makasih Tuhan, saya mengenal Engkau, makasih. Tapi pemungut cukai bahkan ngelihat ke atas saya dia takut. Dia tunduk, Tuhan pukul-pukul dadanya. Ampuni aku Tuhan. Dan doa siapa yang didengar Tuhan? Yang rendah hati. Ya, yang pemungut cukai. Kita kalibrasikan lagi ya. Kita sinkronkan kaki kita napak lagi di tanah. Di hadapan Tuhan kita gak ada apa-apanya. Amin. Dan kita perlakukan semua orang sama. Jangan sampai kita mengagumi dan over proud ke orang-orang yang statusnya lebih tinggi, sementara kita merendahkan yang kelihatannya kurang berada gitu. Itulah sebabnya Matius 19 ayat 24, Yesus katakan kan waktu ada the good rich young ruler, Tuhan saya harus lakukan apa untuk masuk kerajaan surga? Kasihilah Tuhanmu segera matimu dan selamamu, oh ya Tuhan saya sudah lakukan itu semua kok. Oke good, kalau gitu sekarang berikan semua ke yang miskin. Dan dia pergi, oh saya gak bisa lakukan itu. Dia pergi dengan sedih tulisannya. Yesus katakan, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, karena kenapa? Karena seorang kaya yang tadi saya bilang memegang teguh pada apa yang dia punya. Enggak ada ruang lagi untuk dia menjadi kaya dalam imannya dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Udah full mentok dia memegang pada apa yang dia punya. Ya. Dan ingat tadi di awal kan saya bilang nggak, ini bukan masalah tentang ekonomi dan finansial saja. Ya. Mungkin kita sombong akan hal lain, bukan duit. Mungkin kita sombong akan pencapaian kita, akan nilai-nilai kita. Jangan sampai kita menjadi orang kaya yang seperti itu saudara. Susah masuk kerajaan surga, susah. Dia merasa dirinya cukup, nggak butuh Tuhan. Bahkan merasa Tuhan yang butuh dia. Gereja yang butuh dia. Wah ini lebih bahaya lagi. Udah ngerasa nggak butuh Tuhan, ngerasa Tuhan yang butuh dia. Oh ya Tuhan butuh saya, gereja ini butuh saya untuk melayani. Wow, postur macam apa itu saudara? Ya,
Saya harus melayani karena gereja butuh saya. Butuh pengalaman saya, butuh uang saya, butuh ekspertis saya, butuh pengalaman saya di dunia kerja. Kalau kita melayani seperti itu saudara, itu dari awal ambisinya aja udah salah, posturnya aja udah salah. Ya. Atau bahkan, saya mau melayani tapi apa ya untungnya buat saya, nanti saya dapat posisi enggak? Saya bisa ngatur-ngatur enggak? Saya bisa masuk ini enggak? Masuk situ enggak? Udah ambisi pribadi. Ya. Tuhan enggak butuh kita saudara. Ya. Tuhan bisa langsung sempurnakan seluruh dunia dalam sekejap, langsung enggak butuh kita. Tapi Tuhan memberikan, memang ada kebutuhan, gereja punya kebutuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk kita mengisi kebutuhan tersebut. Tapi Tuhan gak butuh kita. Ya. Tuhan bisa pakai siapa aja. Misalnya, ini hari ini Pierre yang khotbah misalnya. Tapi kedepannya Pierre gak usah khotbah lagi ya, ada banyak orang yang lain. Ya udah, keisi toh kebutuhannya. Bukan kita secara pribadi yang dibutuhkan. Ya. Kita melayani itu untuk mengisi kebutuhan di kebutuhan yang Tuhan berikan kesempatan untuk kita isi. Seperti itulah. Ya. Bukan saya mau melayani karena saya harus posisi ini ya, gitu. Saudara tahu Eric Dooley ya, Eric Dooley yang mendirikan yang misionaris yang dari Amerika yang memulailah, yang merintis gereja ini lalu mengirim Pastor Gary Hansen ke sini. Beberapa minggu lalu saya ngobrol-ngobrol dengan Pastor Eric Dooley dan Eric Dooley bilang kan beliau sudah kembali ke Amerika. Di gereja home church-nya di Amerika. Beliau bilang di sana dia pelayanannya apa? Khotbah? Enggak, dia enggak pernah khotbah di sana. Mimpin pujian? Enggak. Dia di sana motong rumput saudara. Potong rumput halaman gereja, mowing the lawn. Pakai mesin gitu. Pelayanannya Eric dulu yang sudah berpuluh-puluh tahun di Asia Tenggara, sekarang dia di sana motong rumput. Kenapa? Ya karena kebutuhan gerejanya itu. Nah sekarang kalau kita lihat di JB3, apa butuhnya? Butuhnya bersih-bersih, butuhnya ngumpulin sampah. Ya udah layani ya kan. Gak harus kita cari posisi. Saya mau melayani karena saya ngerasa jemaat butuh keahlian saya. Enggak, fokusnya bukan di saya. Tapi fokusnya kita melayani memberi kembali kepada Tuhan ya kan. Amin. Bagi kita, kita lanjut dulu ayat 6. Next, ya. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Ini maksudnya lagi ngomong ke orang-orang kaya tadi ya. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Maksudnya Yakobus lagi bicara kenapa kita menghinakan orang-orang miskin. Tapi orang-orang kaya kita agungkan. Bukankah mereka yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Nah di zaman itu, zaman Yakobus, ada banyak orang yang kaya yang bukan pengikut Kristus yang menindas kaum pekerja. Ya. Suruh kerja terus upahnya sedikit. Dieksploitasi. Ya. Salah satu alasan juga Tuhan berikan hari Sabat itu supaya supaya orang istirahat, nggak dieksploitasi oleh orang yang kaya, orang yang berduit yang punya usaha. Nah Yakobus bilang kan orang-orang kaya ini yang tidak percaya Tuhan ini yang menindas kamu. Nah kita juga sebagai orang-orang yang mungkin saudara beberapa yang pimpinan ya, bagaimana kita memperlakukan tim kita, karyawan kita, pegawai kita, apakah kita mengeksploitasi mereka, apakah kita mengeksploitasi kemampuan mereka, waktu mereka tanpa kita memberikan nilai value, bukan hanya uang, value yang dibutuhkan dia. Apakah kita meningkatkan nilai kehidupan dia gitu. Ya. Atau kita kasih upah secukupnya aja, bahkan mungkin lebih rendah dari seharusnya. Ya. Ini kita bisa evaluasi lagi. Ayat 7. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Maksudnya mereka yang orang-orang kaya ini yang dengan menindas orang-orang miskin mereka sedang menghujat Allah. Ya, kita lanjut ayat 8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Oke, kalau kita semua mengasihi sesama, kita berbuat baik. Ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Foul, offside misalnya. Pelanggaran. Semuanya dilakukan dengan baik. Tapi kita memandang muka. Pelanggaran, artinya kita tidak layak. Artinya Tuhan menganggap serius ini loh saudara. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang sekitar kita. Apakah kita memandang bulu, pilih kasih, rasis. Itu serius di hadapan Tuhan. Ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya, Yakobus lagi review.
Kalau kita mau sempurna di hadapan Tuhan, kan harus semuanya diikuti. 1000 pelanggaran sama 1 pelanggaran sama aja. Ya, secara tidak langsung Yakobus juga lagi ngingatin kita sama orang-orang yang dalam tanda kutip miskin atau orang-orang di luar sana yang kita anggap rendah, lebih rendah dari kita. Mau mereka orang-orang yang kriminal, mau mereka napi, mereka tukang parkir atau apapun itu, kita sama dia sama aja kok. Karena mungkin ya, nggak tentu juga, tapi mungkin mereka dosanya lebih banyak dari kita. Tapi sama aja kok di hadapan Tuhan, konsekuensinya sama, maut. Dan kita semua orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Allah di hadapan Tuhan kita semua butuh itu sama. Ya. Dengan kita mempunyai postur seperti ini di gereja ya, kita latihan. Di gereja kita memperlakukan satu sama lain sama, di komsel sama. Ini kita bisa menjadi berkat buat bangsa ini. Ya, kita bisa memajukan visi Indonesia 2045. Bagaimana kita memanusiakan orang-orang yang dianggap society bukan manusia. Maksudnya lebih rendah dari derajat manusia gitu. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana kita mengangkat mereka? Bagaimana kita mendatangkan kerajaan Allah itu datang di Indonesia. Bukan hanya, kerajaan Allah artinya saya bertobat pribadi nanti suatu hari one day saya akan masuk surga. Tapi kan doa Bapa kami datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah yang datang ke Indonesia, ke sekeliling kita. Dengan bagaimana? Ada surga di rumah masing-masing. Ada nilai kehidupan life quality growth. Ada nilai transformasi nilai kehidupan derajat yang diangkat. Apakah kita mau mengangkat derajat orang-orang yang membutuhkan saudara? Ya, di visi Indonesia 2045 ini. Sudah mau selesai nih saudara. Tinggal 2 ayat lagi. Ayat 12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Cara kita berkata, cara kita berlaku itu supaya seperti seakan-akan kita akan dihakimi oleh perbuatan kita gitu. Ya. Gimana ya? Kita sudah diselamatkan oleh iman, oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan kita, ya kan? Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi justru karena kita sini sekarang sudah diselamatkan, ini Yakobus ini berbicara kepada orang-orang yang percaya, bukan orang-orang yang belum percaya. Karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah percaya, ayo kita berlaku seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh perbuatan kita. Kita berlaku, kita memperlakukan sesama kita manusia, seakan-akan kita akan dihakimi nanti one day oleh perbuatan kita. Ayat 13, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan, artinya kepada orang-orang yang berbelas kasihan, ya yang enggak berbelas kasihan, yang memandang muka, akan ada penghakiman. Akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. For those who show no mercy will be shown. Kita mau gak berbelas kasihan kepada orang-orang yang tertindas saudara, yang kesepian, yang gak ada teman, yang secara status rendah, yang dianggap dipandang sebelah mata. Tapi ini ayat yang menghibur ya, kalimat menghibur terakhir. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Dan inilah yang Yesus lakukan kepada kita semua, amin. Yesus yang berbelas kasihan kepada kita, sehingga tidak ada lagi penghakiman kepada kita. Karena mercy triumphs over judgment. Kita yang sudah diberikan belas kasihan, mau gak kita berbelas kasihan kepada orang lain? Ya. Khususnya orang-orang yang tertindas, orang-orang yang membutuhkan. Saudara ingat di Matius 25 ayat 31-46 ada perumpamaan seperti ini ya. Saat anak manusia datang di akhir zaman, anak manusia memisahkan, ingat ya, domba sama kambing. Berdasarkan apa? Berdasarkan uang. Yang kaya di sini, yang miskin di sini. Itu enggak? Enggak kan? Berdasarkan status. Yang dipandang baik oleh society di sini, yang enggak di sini. Enggak ya? Sesat, enggak. Tapi berdasarkan apa yang mereka perbuat kepada orang-orang yang hina. Ya, Matius 25, ada enggak ya ayatnya? Ayat 31-46, saya enggak tulis semua. Tapi summary-nya, Yesus memisahkan domba-domba. Oke, domba di sini. Thank you ya domba-domba. Saat aku lapar, kau memberikan aku makan. Saat aku kesepian, kau menemaniku. Saat aku di penjara, engkau mengunjungiku. Saat aku kedinginan, gak punya baju, engkau memberikan aku baju. Lalu domba-domba ini tanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau seperti itu? Kapan kami melihat engkau kesepian? Kapan kami melihat engkau
kelaparan? Gak pernah. Nah Tuhan bilang, Raja itu bilang, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, the least of these, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa yang kamu lakukan kepada orang-orang yang sangat hina itu, kau lakukan buat aku, kata Tuhan. Tadi kita nyanyi, dengan apa akan ku balas? Tuhan, bagaimana kami membalas kebaikan Engkau, Tuhan? Kau terlalu baik. Nah kata Tuhan, lakukanlah kepada sesamamu. Ya. Dengan kita memperlakukan orang-orang yang tertindas di sekeliling kita melakukan itu buat Tuhan, saudara. Itu cara kita membalas kebaikan Tuhan. Amin. Dan kepada yang kambingnya Tuhan bilang, waktu aku lapar engkau enggak memberikan aku makanan. Waktu aku kesepian engkau enggak menemaniku. Kata Tuhan, kata mereka, Tuhan kapan kami melihat engkau kesepian? Enggak pernah. Lo itu lihat sekelilingmu ada kesepian, kenapa enggak ditemenin? Itu ada kelaparan, kenapa enggak dikasih makan? Yang kau lakukan ke mereka, engkau lakukan buatku, kata Tuhan. Mari saudara, sama menghimbau kita semua, sama mengencourage kita membalas kebaikan Tuhan kepada orang-orang sekitar kita, amin. Dan kita membuat prosper lah negara ini, bangsa ini. Indonesia 2045 Mas. Kita lihat Indonesia gelap sekarang, Indonesia lihat SDM-nya rendah semua, lihat kiri kanan. Kita mau jadi bagian dari masalah atau bagian dari solusi, saudara? Bagaimana kita memperlakukan orang-orang sekitar kita? Jangan ada elitisme, please. Jangan ada favoritism, jangan ada pilih kasih. Orang-orang yang eksklusif banget. Saya mau memperhatikannya teman-teman saya aja. Lihat sekelilingmu ada banyak yang membutuhkan, saudara. Ada banyak yang kesepian, ada banyak yang tidak diberikan kesempatan. Amen. Next slide. Ini yang saya bahas waktu itu, good news for the poor. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Yang saya bahas hari ini Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Ini ladangnya. Next slide. Yakobus sedang berbicara di gereja. Kita memperlakukan sesama kita di gereja seperti apa, guys? Lalu ini ladang misinya. Next slide. Di dunia. Kita latihan di gereja, kita bagaimana memperlakukan sesama. Nanti Yakobus sudah bisa baca 14 ayat 26. Bagaimana kita memperlakukan kaum-kaum miskin di rakyat Indonesia. Ya. Sebagai penutup, terakhir next slide. Mari saudara, kita menjadi murid Kristus yang memberkati bangsa ini. Dan memberkati seluruh dunia ini dengan cara menghormati semua orang tanpa pandang status. Amin. Membawa keadilan dan memulihkan derajat manusia. Memanusiakan manusia. Dan terakhir memperdulikan mereka yang paling kecil, yang paling hina di antara kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau yang telah terlebih dahulu memerhatikan kami yang miskin ini Tuhan. Yang penuh dengan dosa ini Tuhan, yang tidak layak. Engkaulah yang mengangkat kami sebagai anak-Mu, layak di hadapan Engkau Tuhan. Kami ucap syukur atas itu Tuhan. Kepada semua orang di tempat ini, kepada jemaat-Mu, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami tidak ada achievement-nya, gak ada baiknya. Tapi Engkau yang menyelam, mengangkat kami yang sedang tenggelam ini Tuhan. Sebagai anak-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk melakukan hal yang sama kepada orang-orang sekitar kami Tuhan. Kami gak mau fokus kepada diri kami sendiri. Kami minta ampun Tuhan, kami bertobat. Kalau sering perbuatan kami tidak sinkron dengan pikiran kami, dengan apa yang kami tahu. Kami minta ampun Tuhan atas segala memandang bulu yang kami lakukan. Atau apatis terhadap orang miskin yang kami lakukan. Atau hal-hal yang baik yang tidak kami lakukan. Kami minta ampun saudara. Tuhan, kami minta ampun, kami bertobat. Kami mau membalas kebaikan Engkau Tuhan kepada orang-orang sekitar kami, mengasihi sesama kami. Seperti orang Samaria yang baik, yang membantu
orang yang tertindas yang menjadi korban itu Tuhan. Kami gak mau memandang muka, tapi kami mau melakukan mandat-Mu Tuhan di bumi ini untuk memberkati bangsa ini. Mendatangkan kerajaan Kau di bumi seperti di surga. Terima kasih Yesus atas firman yang telah Kau bagikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.